mestinya kita mendapat keuntungan. Nah, keuntungan bulan suci Ramadan itu menurut hadis itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua itu ini mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ba'uda man adraka abawaihi aw ahadima falam yudkhilahu al-jannah. Celaka sekali orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya tapi tidak menjadikan dia itu ahli surga. Atau bisa diartikan atau dikontekstualkan, celaka sekali orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antaranya yang masih hidup tapi tidak membuat dirinya itu bahagia. Maka beruntung orang yang masih punya orang tua, ya bahagialah mereka, insya Allah kita bahagia. Senangkan hati mereka, kita insya Allah disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muliakan mereka, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajikan mereka, insya Allah kita akan haji berkali-kali. Umrohkan mereka, insya Allah kita umroh berkali-kali. Apa yang mereka butuhkan, berikan. Insya Allah Allah akan berikan keperluan kita. Nah, itu karena apa? Itu masuk kategori birrul walidain. Nah, yang ketiga ini, ya, orang dikatakan pelit, al-bakhilu, ya, al-bakhilu alladzi man dzukrat indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu adalah orang tatkala namaku disebut tapi tidak ada merespon sama sekali, dan alhamdulillah kita termasuk masalah ini merespon. Bukan hanya merespon kita ini kita top ini. Nggak ada jual motor untuk haji, untuk umroh. Itu kalau bukan orang Indonesia nggak ada itu. Kenapa kok dijual? Jual ruko, jual rumah, jual sawah. Kenapa? Hanya ingin menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi itu diperkenankan hidup lagi, itu mungkin satu persatu orang Indonesia disalami. Terima kasih kamu datang kepadaku, terima kasih kamu telah menjual rumahmu, kamu telah menjual motormu. Itu karena apa? Karena engkau rindu kepadaku. Mungkin Nabi mengatakan, kamu tahu nggak, tetangga itu yang dekat itu nggak pernah ke sini karena merasa tidak diperlukan. Nah, sementara kau datang itu karena rindu kepadaku. Maka Nabi kelak insya Allah akan berikan syafaat kepada orang-orang yang mencintainya. Salah satunya itu banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kemarin berbincang-bincang dengan seorang kiai, ya. Kiai itu punya anak 6. Itu rata-rata anaknya itu sukses dalam akademis, PhD, lulusan Amerika, ada yang Jerman. Kemudian santrinya 12 kemarin itu hafal Quran semua dan kumlot semua. Kemudian saya tanya, apa rahasianya? Biasa ibu, apa rahasianya? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Terus beliau mengatakan, Rasulullah kelak itu akan memberikan syafaat di dunia, pasti juga bisa. Di akhirat saja itu bisa, apalagi di dunia. Maka saya membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Kemudian apa hanya itu? Tidak, saya juga istiqomah membaca dalailul khairat. Terus apa lagi? Membaca rotibul haddad. Apa lagi? Ya, insya Allah sholat berjamaah. Dan itu sudah saya tulis dalam buku doa. Insya Allah nanti Bapak Ibu kalau mau itu nanti saya kirim. Ini sudah mulai tahap final. Ya. Nah, itu barokahnya ya dari cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 hal tatkala Nabi itu mau ceramah diamini oleh malaikat, yaitu pertama yaitu celaka sekali, rugi sekali orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Malaikat amin. Ya Rasulullah amin, malaikat bilang. Kemudian rugi sekali orang yang punya orang tua atau salah satunya masih hidup tapi dia itu tidak bahagia atau tidak masuk surga. Maka Rasulullah menjawab amin. Yang ketiga, orang dikatakan pelit yaitu orang tatkala disebut namaku tapi tidak direspon dengan membaca sholawat, itu dikatakan pelit. Amin. Dan insya Allah kita ketiga-tiganya sudah melakukan, maka tidak dikatakan sebagai orang yang pelit. Kita termasuk ahli sholawat. Kita termasuk orang yang birrul walidain. Kita termasuk orang yang insya Allah kalaupun Ramadan itu ya berlomba-lomba berbagi, berlomba-lomba ibadah, ya berlomba-lomba baca Al-Quran. Bahkan kita bukan hanya sholat tarawih itu bukan 8 atau 10, atau kita milih yang paling banyak karena apa?
karena nilai satu sujud itu lebih baik dari dunia. Semakin banyak rokaatnya akan semakin banyak sujudnya. Karena apa? Kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering membuat sebuah ilustrasi begini. Dokter itu kalau pas musim corona itu sangat hati-hati. Ya, kalau ketemu orang itu salaman, kadang tangannya itu dibungkus, hidungnya itu juga ditutup sama mulutnya karena tahu bahaya corona. Kenapa hati-hati? Karena tahu bahaya corona, tahu proses penularannya, tahu jenisnya, tahu bentuknya seperti apa. Sedangkan kita orang awam seperti petani, tukang becak, karena nggak tahu ya biasa-biasa saja, makan nggak pernah cuci tangan. Tapi mereka itu aman dari ketakutan. Nah, sama orang yang ngerti maknanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang ngerti maknanya ruku, maknanya tasbih, maknanya salat, maknanya puasa, maknanya zakat. Mereka tidak akan berhenti untuk bersujud, berzakat karena apa? Betapa besarnya, betapa hebatnya orang bersujud kepada Allah. Mereka tidak akan berhenti bersolawat karena tahu manfaat solawat begitu hebat dan luar biasa dan kelak akan menyandingkan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak tahu makna sholawat, ya tidak tahu ya sama petani tadi itu nggak tahu kesehatan ya biasa-biasa saja. Nah itu, jadi insya Allah kita sudah mengerti sehingga kita betul-betul mengistiqomahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut hadis berikutnya. Kecukupan dunia akhirat. Ya, kecukupan dunia akhirat. Ini hadis Antufail bin Ubay. Ini bacanya Ubay ya. Ini kalau bahasa Arab Abi sama Ubay itu tulisannya sama. Abi sama Ubay tulisannya sama. Nanti kalau tidak tahu bahasa Arab itu bacanya sama. Saya kemarin itu ada orang yang share doa. Nah, itu mukadimahnya bagus sekali. Doa agar supaya husnul khotimah. Disebar, itu menyebar ke seluruh jagat raya di medsos. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kalau kita mendengarkan itu seolah-olah tidak ada masalah. Tapi kalau kita melihat susunannya itu masalah. Karena husnul khotimah itu kita meminta kepada Allah agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi dalam bacaannya itu husnul khotimah. Kalau husnul khotimah memposisikan husnul khotimah sebagai subjek. Berarti husnul khotimah itu yang minta. Ini kan susunannya keliru. Kan bahaya kalau kita memasifkan tapi salah. Tapi kalau sudah kadung masif gimana? Mau ditarik nggak bisa. Makanya bahasa itu perlu belajar juga agar kita itu bisa membedakan antara husnul dan husnal itu sebagai objek atau sebagai subjek. Nah, kalau sebagai subjek itu bahaya, tapi kalau sebagai objek berarti kita minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, tapi kalau bahasa Arabnya husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Atau Allahumma khtim lana bi husnil. Kalau ada bi husnil, kalau tidak ada banyak menjadi husnal. Itu hanya urusan bahasa, tapi ya harus diperhatikan penting. Nah, ini Antufail bin Ubay bin an abihi qal, ya, dari ayahnya berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ara'aita in ja'alta salati, ya, in ja'alta salati kulliha alaika, qala idzan yaqika Allah ma ahammaka min dinika wa ukhratik wa akhiratik. Dari Tufail bin Ubay, dari ayahnya yang menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika kujadikan semua doaku untukmu? Rasulullah SAW menjawab, kalau demikian Allah akan menghindarkan dirimu dari kesusahan dunia dan akhirat.
Jadi mau doa itu pokoknya sholawat, apapun pokoknya nggak usah minta apa-apa, sholawat, 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 terus menerus pagi dan sore. Karena apa ya, terlalu cinta kepada Nabi sampai lupa dengan berdoa, sehingga hari-harinya permintaannya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholawat itu posisinya sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita begini, Allahumma sholli, ya Allah, ya kita minta kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah tambahkanlah rahmat takdim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian kita minta, yaitu dengan rahmat takdim itu, ya Allah mudahkan urusan saya, mintanya kepada Allah, tapi kita itu bertawasul, ya, menjadikan lantaran cinta kita kepada Nabi Muhammad sehingga Allah memudahkan urusan kita. Sehingga kalau kita bersolawat tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta kepada Nabi. Tetap ya kita minta Allah, rasa cinta kita itu tetap ya tetap muncul dan tetap setia, tetap merasakan rasa cinta dan kasih sayang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga solawat-solawat yang saya tulis di sini ya, itu banyak, mulai solawat agar dimudahkan membaca Al-Quran, ya, dimudahkan menghafal Al-Quran, solawat agar dimudahkan pergi naik haji, solawat agar dimudahkan dari berbagai kesulitan duniawi, solawat agar kita dihindarkan dari kesulitan-kesulitan, solawat agar kita dihindarkan dari penyakit taun, ya, taun itu pagebluk atau zaman dulu itu namanya apa namanya itu ya pagebluk ya, taun, zaman dulu namanya taun. Kalau istilah modern ya namanya corona, Ebola, itu penyakit-penyakit di era modern. Tapi itu semua disebut dengan taun. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu ya kalau doa yang kaitannya dengan dihindarkan dari taun, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anna at-ta'na wa ta'un wa sa'iri anwa'i bala yaqud, dan semua jenis ya bala yang terjadi. Ya Allah ya man amaru bainal kaf wa nun wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ini apa, solawat-solawat yang bersumber dari para wali ini ya. Ini memang saya kumpulkan nih. Saya kumpulkan jadi satu, terus saya izin kepada orang yang berikan ijazah, saya berikan kepada orang yang membutuhkan ya, dan bukan hanya membutuhkan, yang akan mengamalkan. Insya Allah semuanya diberikan kemudahan urusannya. Terus yang ketiga, seperti yang berikutnya, ini agak panjang. Memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Auf. Qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawajjaha nahwa sadaqatihi fadakhala fastaqbala al-qiblah. فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال من هذا؟ فقلت عبد الرحمن. قال ما شأنك؟ قلت يا رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قبض نفسك فيها. فقال إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله azza wa jalla syukran. Nah, ini kisah ini menarik. Ini Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pernah saya sampaikan orang terkonglomerat, orang paling kaya. Orang paling kaya, tapi orang Mekah pindah ke Madinah itu kemudian mau dikasih tanah, mau dikasih kebun oleh orang Ansor, tapi beliau menolak, enggak, saya nggak mau. Saya cuma ingin dikasih tahu mana sih pasar. Dan luni aina suk, ayo tunjukkan aku mana pasar. Dibawa ke pasar, sampai di pasar, ini pasar, ya sudah, tinggalkan aku di pasar, saya mau bisnis. Ternyata tidak lama kemudian menjadi kaya raya. Begitu datang kepada Rasulullah SAW, itu sudah kelemis ya, orang Jawa itu mengatakan kelemis. Rambutnya rapi, bajunya rapi,
semuanya rapi. Senyum-senyum. Abdurrahman bin Auf, kamu kok senyum-senyum kenapa? Pasti ada yang berubah. Ya Rasulullah, saya ini sudah berhasil, saya baru menikah. Oh, kamu kok nggak undang-undang kalau nikah? Gini ya Abdurrahman, bahwa kalau kamu menikah itu harus undang-undang. Maka ada hadis yang yang berbunyi begini, aulim walau bisyadin, pernah walimahan walaupun seekor kambing. Nah, sejak saat itu ya, sehingga saat ini orang kalau menikahkan anaknya itu menggunakan resepsi. Itu gara-gara apa? Abdurrahman bin Auf setelah sukses itu tidak segera mengadakan undangan kepada tetangga, kemudian sampai Rasulullah itu kelihatan asik, menarik. Akhirnya kamu ya kalau mau kamu kalau mengadakan menikah hendaknya itu menyembelih kambing. Dan Abdurrahman bin Auf itu tokoh yang paling kaya raya dan satu-satunya orang yang pernah menjadi imam Nabi Muhammad SAW. Makanya kata orang Madura itu bangga itu. Aku pernah menjadi imam Rasulullah. Gara-gara apa? Suatu saat Rasulullah SAW itu kan izin apa ke kamar mandi atau wudhu. Itu lama. Tiba-tiba, wah ini Rasulullah masuk. Dia punya inisiatif. Begitu punya inisiatif langsung ngimami. Maka begitu Rasulullah datang, dia itu tetap diimam, ya, tidak menghentikan sholatnya. Nah, sejak saat itu katanya saya adalah satu-satunya orang yang pernah menjadi imam, ya, dan ngimami Rasulullah SAW. Dua orang sebenarnya. Yang dua adalah Abu Bakar, tapi Abu Bakar gagal. Begitu Rasulullah sakit, kemudian Abu Bakar jadi imam, kemudian Rasulullah berangkat ke masjid, langsung dibatalkan karena tidak pantas. Tapi Abdurrahman bin Auf top ini orang Quraisy, ya, yang menjadi konglomerat, menjadi imam di zaman Rasulullah SAW. Kemudian beliau itu dimakamkan di Baqi. Nanti kalau ke Mekah bareng saya kasih tahu makamnya. Saya baru tahu beberapa bulan ini setelah sampai di Mekah, ini loh makamnya Abdurrahman bin Auf. Tidak banyak ya sahabat yang dimakamkan di Baqi, termasuk salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf dan istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah. Ada lagi Sayyidatu Asma, ya, Sayyidatu Asma. Nah, kalau ke Mekah itu harus kemana-mana biar tahu. Nah, kalau nggak kemana-mana ya nggak tahu. Nah ini katanya Abdurrahman bin Auf, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawajjahan an sadaqatihi fadaqala fastaqbala. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW bangkit lalu menuju ke arah kebun kurma hasil zakat. Ini hadisnya itu terkenal karena apa? Urusan duit zakat, karena memang Abdurrahman bin Auf sugih, ya, kaya. Kemudian beliau masuk ke dalamnya dan menghadap arah kiblat lalu bersujud. Beliau melakukan sujudnya dalam waktu yang cukup lama sekali. Sehingga aku menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dan dalam sujud itu. Rasulullah sujud nggak naik-naik, lama sekali, perhatikan ini sujud kok. Nggak berhenti-berhenti. Sampai Abdurrahman bin Auf mengkhawatirkan, jangan-jangan Rasulullah sudah wafat sampai tidak gerak sama sekali. Itu kekhawatiran Abdurrahman bin Auf. Kemudian aku mendekatinya dan duduk di dekatnya, maka beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya dan bersabda, siapa engkau? Rasulullah kaget, loh kamu siapa? Tiba-tiba di sini. Aku, wahai Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, sahabatmu. Nabi Muhammad bertanya, ada apa? Masya'luka. Ada apa? Kok mendekat di sini? Aku menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sujud cukup lama dan saya merasa mengkhawatir engkau bahwa engkau telah dicabut nyawamu dalam sujudmu. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Jibril datang kepadaku, baru saja Jibril datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira bahwa Allah telah berkenan ditunjukkan kepadaku. Nah ini masih putus, kurang panjang. Nah di situ kepadaku, nah ini lanjutkan. Nah kepadaku dan menyampaikan
berita gembira bahwa Allah SWT telah berfirman ditunjukkan barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku maka dia akan mencurahkan rahmat dan berkahnya kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam penghormatan kepadaku maka dia akan membalasnya. Karena itulah aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kepanjangan ini. Jadi ada yang tidak terbaca. Jadi Rasulullah itu didatangi malaikat malaikat, kemudian diberitakan ya orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, maka dari itu Rasulullah SAW bersyukur, yaitu cara bersyukurnya bersujud kepada Allah SWT dan cukup lama dalam sujudnya. Maka ini juga mengajarkan kepada kita kalau kita mendapatkan sesuatu hendaknya bersyukur kepada Allah SWT. Berita gembira apapun harus menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Nah, ini salah satu sholawat yang bisa diamalkan agar rezeki dan akhlak sinergi. Karena kalau sudah rezeki dan akhlak sinergi itu enak. Kalau hanya rezeki fisik, ya rezeki yang sifatnya zahir, tapi akhlaknya tidak baik itu bahaya. Kita punya banyak rezeki, kalau tidak ada akhlak bahaya. Karena pasti rezeki atau materi yang kita kumpulkan itu mengarahkan pada hal-hal yang negatif. Duitnya banyak, tapi tidak ada akhlak. Nah, itu bahaya. Kata mahasiswa itu minus akhlak. Duitnya banyak minus akhlak, paling pasti tempatnya itu ya tempat yang tidak baik. Ya, tempat yang tidak baik. Maka agar rezeki dan akhlak bersinergi, maka istiqomah baca ini. Dan alhamdulillah sudah saya istiqomahkan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alina al-arzaq wa tuhassinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah. Ya, kita minta kepada Allah. Bukan minta kepada Rasulullah. Ya bukan minta ya Rasul, bukan. Ya Allah, sholli, mudah-mudahan engkau ya Allah menambah rahmat ta'zim ala sayyidina kepada kekasihku, junjunganku, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meminta kepada Allah agar Allah menambah rahmat dan kasih sayang kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Berarti posisi kita itu minta kepada Allah agar Allah itu memberikan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah rasa kasih sayang, ta'zimnya, rahmatnya. Kemudian dan keselamatan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang dapat dengan rahmat Allah bisa memperluas rezeki kami dan membaguskan akhlak kami beserta para keluarga dan sahabatnya. Jadi ini diistiqomahkan saja. Ya, istiqomah, insya Allah kita oleh Allah cukupi rezeki, ya tidak harus kaya ya, tidak harus kaya. Artinya ya, namanya cukup ya. Kadang dicukupi dengan walaupun tidak banyak, tapi hati kita tentram, senang, bahagia dalam kondisi pandemi. Allah masih berikan rasa rasa berkecukupan materi. Bisa kadang kemarin kan ada yang tanya, ya katanya mau umroh kok dolar mahal. Alhamdulillah, walaupun mahal bisa umroh. Dulu waktu dolar murah, tapi nggak bisa. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu barokah dari bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita semua barokah dari solawat, insya Allah ya kita dimudahkan urusan kita di dunia maupun akhirat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Narti. Nanti berbeda lagi. Bisa saja berubah lagi sebentar lagi. Oke, baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya alhamdulillah ya. Artinya ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz, berarti kita harus coba dulu. Ini kalau bicara masalah sholawat ini bentuknya udah biasa ya. Makanya ketika seseorang itu
cinta dengan Rasulullah SAW, maka salawat itu tidak akan pernah putus. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi disampaikan oleh Ustadz bahwasanya dalam hadis itu al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu balam sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini diam semua, berarti bakhil nih ya. Tadi Ustadz sudah nyinggung ini ya. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah ya. Sengaja saya tadi seperti ini masih bakhil lah, bagaimana nih terkait selawat, di selawat aja beli, mana nanti yang lainnya mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu, maaf bercanda ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang ahli selawat, yang tidak bakhil. Amin amin. Ketika menyebutkan nama Rasulullah di hadapan Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita dari kemarin membahas keistimewaan daripada selawat. Tentunya jangan lupa diamalkan. Ya. Terus diamalkan agar kenapa? Agar kita kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengamalkan, tentunya mudah-mudahan kita nanti Bapak Ibu akan menjadi manusia yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dirindukan, tentunya kita akan menjadi orang yang nanti kelak ya mudah-mudahan menjadi umat yang pertama nanti yang dicari oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, karena apa? Ketika kita bersolawat terus ya mengucapkan menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya siapa tahu kita jemaah Hikam ini nanti dipanggil terlebih dahulu. Mana jemaah Hikam dipanggil ya? Mudah-mudahan jangan sampai kita itu lupa dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berselawat jangan hanya mengandalkan keistimewaan daripada selawat itu, tapi mengharap bagaimana supaya ketika kita berselawat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakan ini, kita akan bacakan pertama Ustaz, walaupun pertanyaan pertama ini tidak pertanyaannya di luar konteks ya, tapi nggak masalah, biar berurutan ya Bapak Ibu semuanya. Kalau orang yang rugi Ustaz yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, itu termasuk perbuatan apa saja Ustaz? Mohon tanggapannya Ustaz. Terima kasih. Orang yang dikatakan rugi itu katanya kalau lafadznya ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Ba'uda itu artinya jauh, ba'uda. Artinya bisa diartikan rugi banget orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Kita itu kan menunggu-nunggu 1 tahun. Begitu Ramadan kemudian tidak maksimal. Artinya tidak maksimal itu begini, tidak mendapatkan ampunan. Bagaimana orang yang tidak mendapatkan ampunan? Orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu kan ada kriterianya. Kriterianya apa? Pertama, tentu saja bahagia ketika bulan suci Ramadan, tatkala melaksanakan sholat itu nikmat, nyaman, ngaji Al-Qur'an dan juga beribadah yang lainnya juga nyaman. Ya, kemudian itu yang disebut dengan orang yang mendapatkan ampunan. Ya, ada tanda-tandanya, Nah, kemudian sergap semangat bersedekah, selamat sergap bangun malam. Itu tanda-tanda orang mendapatkan ampunan. Kemudian terhadap larangan-larangan Tuhan itu juga enggan. Nah, itu berarti tanda-tanda orang mendapatkan ampunan. Maka itu satu paket ya, tiga hadis tadi itu. Ba'udaman adraka Ramadan falam yukfar lahu, ba'udaman adraka abawaihi aw ahadum falam yudkhilau al-jannah. Rugi sekali orang yang punya orang tua atau salah satunya tapi tidak menyebabkan dia itu masuk surga. Yang bisa artikan kontekstual yaitu hidupnya itu sengsara. Bagaimana mungkin dia itu punya orang tua atau hidupnya sengsara? Berarti dengan orang tuanya kurang bagus. Yang ketiga itu al-bakhilu, yaitu orang bakhil, yaitu orang yang ketika disebut namaku tidak disambut dengan Allahumma sholli alaihi. Dan insya Allah kita tiga-tiganya sudah selesai. Insya Allah kita termasuk birrul walidain. Kalau bulan Ramadan itu sudah semangat berlomba-lomba untuk berbagi, berlomba-lomba sholat malam, berlomba-lomba tadarusan. Kalau masih ada bulan Ramadan masih engkel-engkelan ya Pak. Sholat yang benar seperti ini itu masih belum masuk. Sholat kok dipermasalahkan. Kita sholat itu nikmat kok malah
Yang betul tuh sholatnya begini, kita sholat itu sudah dicatat sebagai ahli sujud, kok malah menjauhkan orang dari sujud kepada Allah. Kalau kita membatasi sholat sunnah, berarti kan membatasi sujud kita, membatasi kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang terdahulu itu pada Ramadan itu berlomba-lomba banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Wadud. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, ini sudah banyak bertanya-tanya terkait masalah selawat yang telah dijasakan, kapan dibagikan katanya. Ustaz, biar yang lain juga mendengar ya, Bapak Ibu bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, ini saya akan menyampaikan tentang fadilah keutamaannya biar kita semakin mantap dan yakin bahwa sholawat itu bukan hanya keinginan kita untuk mendapatkan kebutuhan kita, tetapi sholawat itu sebagai bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, juga menjadi bukti bahwa ketika kita bersolawat sesungguhnya mengangkat lebih tinggi ya rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga tatkala kita bersolawat sesungguhnya kita sedang meminta kepada Allah, terasa tauhid kita itu semakin kuat. Nah, insya Allah hari Sabtu selesai. Nah, hari Sabtu selesai, insya Allah nanti dicetak ya. Setelah dicetak nanti insya Allah dibagikan. Dengan harapan bisa diamalkan. Kalau saya membacanya setiap habis sholat subuh, di situ saya berikan keterangan. Ya, keterangan. Di situ ada namanya rotibul haddad. Ada rotibul haddad, ada sholawat. Pokoknya lengkap, paket lengkap. Bukan paket lengkap. Paket pahe. Suatu sebenarnya paket hemat, ini paket lengkap. Oke, yang penting Bapak Ibu siap mengamalkan. Tidak usah terburu-buru. Intinya sekarang ini lagi dikupas apa keistimewaan daripada selawat itu, dijelaskan. Biar lebih mantap ya untuk Bapak Ibu mengamalkannya. Kalau misalkan tidak dibahas, nanti ketika dibaca apa tulisan Arab semua, kan nggak paham. Jadi dibahas oleh Ustadz, dijelaskan keistimewaannya, setelah itu baru nanti dibagikan, diamalkan. Silakan, siap Bapak Ibu untuk duduk di atas sejadah mengamalkannya itu ya. Jangan sampai ketika sudah dibagikan hanya ya tidak diamalkan, cuma sebatas hanya ditumpuk saja ya. Tapi mudah-mudahan tetap dibaca ya Bapak Ibu semuanya. Dihafalkan nanti Mas Wadud. Dihafalkan. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah ada sholawat kubro? Oh, ini ada Bunda ya, ini nih Ustaz. Ini apakah ada sholawat kubro? Ustaz, pertanyaan nih, silakan Ustaz. Kubro itu kan besar. Nah, kalau kubro ada kabir ya. Kabir kubro itu gede. Nah, sholawat kubro, ada sholawat apalagi al-kabir, ada al-istighfar, sayyidul istighfar, ada al-istighfar al-kabir. Itu hanya sebuah penamaan ya. Kubro itu berarti besar. Pokoknya lengkap itu sudah sholawat kubro lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu lengkap ya. Itu lengkap. Jadi namanya kubro. Itu penamaan seorang kepada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah di sini sudah lengkap ya. Beserta namanya. Nanti tinggal mengamalkan. Saya meminta kepada Bapak Ibu nanti kalau mengamalkan sudah dibaca aja. Kalau kita membaca itu muncul rasa cinta, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah keluarga kita menjadi ahli Al-Quran. Ya mohon wali Allah, mudah-mudahan anak saya, cucu saya menjadi ahli Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya dan cucu saya menjadi ahli Al-Quran, ahli sholawat, ahli ibadah, ahli sodako, ahli tahajud, insya Allah. Biidznillah. Karena apa? Sholawat itu memang sangat-sangat dahsyat. Lengkap insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Nanti diamalkan ya Bapak Ibu ya. Dibaca saja ya. Atau nanti juga kita akan kalau sudah terbiasa membaca sholawat, semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya gak usah khawatir. Masalah itu masalah penamaan saja ya. Apa sholawat apapun
itu. Yang penting kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, apakah boleh kita meminta kepada Rasulullah syafaat Ustaz? Nggak usah meminta. Kalau bersolawat otomatis mendapat syafaat. Nah, gitu. Jadi kalau saya ibaratkan begini, kita nggak usah meminta kalau kita menanam padi, nggak usah minta, ya Allah tumbuhkanlah rumput. Nggak usah, rumput itu tumbuh sendiri. Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka otomatis kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu bukan hanya dirasakan ketika kita nanti di akhirat, tapi kita di dunia pun kelak akan bisa merasakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Dengan dijauhkan dari berbagai fitnah, dijauhkan dari berbagai masalah. Insya Allah itu barokah dari sholawat. Ya, dan insya Allah ahlu sholawat. Kemarin ada berapa tamu, dan seharian itu ada 3 tamu yang berbeda. Pertama itu supirnya Gus Dur dulu, mana-mana ngobrol cerita. Yang kedua itu keluarga Mbah Hasyim Asy'ari, penghafal Quran, ya, penghafal Quran yang dipercaya untuk membuka Ma'had Ali di Jombang, mau melanjutkan S3. Dan alhamdulillah barokah didatangi orang-orang yang keluarga dulu di Mesir 10 tahun di Mesir. Kemudian malamnya ada tamu juga, seorang habaib namanya Habib Ahmad bin Smith, dan juga satunya itu ahli geologi, ya, ahli geologi tapi ahli sholawat. Ahli geologi dulu di Qatar, kemudian di Emirat, sekarang itu diminta oleh perusahaan Pertamina di Cilacap ya, di Cilacap. Jadi ngobrol seharian itu sampai jam 10:30 sampai ngantuk. Nah, itu barokah ya, barokah ditemukan oleh orang-orang ahli sholawat, dan mudah-mudahan insya Allah barokahnya sholawat kita itu hidupnya itu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini kalau kita berselawat kepada Rasulullah SAW, apakah perlu kita bertawassul dengan guru-guru kita yang ada di dunia ini, khususnya guru-guru kita Ustaz? Nah, kalau tradisi saya di setiap malam sore ya, semua guru-guru yang pernah mengajarkan kepada saya, walaupun itu satu huruf, saya sebut namanya dan Fatihah untuk mereka. Sampai saya hafalkan semua. Dan sekian banyak itu kadang ada yang secara kolektif, ada yang hanya saya sebutkan namanya, misalkan contoh ya, misalkan Al-Fatihah untuk syekhi wa suyukhi, guru dan guruku dan gurunya guruku yang membimbing diriku, ya, misal Syekh Muhammad Syekh Muhammad Al-Maliki, Syekh Abdullah Hamid, kemudian Syekh Muhammad Ali Syabdul Hamid, kemudian Syekh Abdul Karim, ya, Syekh, itu saya sebut namanya. Bahkan saya tulis lengkap di buku, ya, di buku yang nanti saya bagikan insya Allah. Nanti ini contoh ya, sekedar contoh. Misalkan di sini saya sebutkan Al-Fatihah ila jami' syekhina mu'allim Rabbul Alamin Sayyid Muhammad Al-Maliki Syekh Abdul Fattah Rasimah, Syekh Abdul Fattah Rasim Muhammad Ali Al-Sabuni, Syekh Muhammad Al-Maki Al-Pakistani, Syekh Muhammad Bashir Abdul Amin, Syekh Muhammad Al-Hajar, Syekh Abdul Manhuri Al-Bantani, Syekh Idris Al-Madili, Syekh Muhammad Talha, Syekh Abu Fadlin, Syekh Munafidah, Haji Syarun Wahab Salih Ali Habib Bakir Muladna, Syekh Muhammad Haqil bin Ali Al-Madali, Abdullah As-Sikar, Habib Muhammad As-Sikar, Syekh Muhammad Hawli Muddin, Syekh Hanifah. Itu sampai jumlahnya begitu banyak. Saya sebut semua. Kenapa saya menyebutkan? Itu bentuk terima kasih saya kepada guru saya yang telah menuntun saya untuk mengenalkan Allah, mencintai Allah, dan mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat. Itu bentuk rasa syukur saya. Orang bagaimana tidak bersyukur? Kita itu bisa seperti ini juga tidak lepas dari guru kita yang memimpin. Kalau kita kemudian setelah dibimbing disertasi, selesai, kemudian menjadi dokter, selesai, kemudian lupa dengan pembimbingnya, itu kan masalah. Masalah. Jembatan yang kita lewati, kemudian kita robohkan. Nah, itu kita bisa sampai di sebuah tempat itu karena jembatan. Nah, jembatan itu setelah kita lewati, kita robohkan, sama dengan tidak
berterima kasih pada guru kita. Atau misalkan kita naik mobil sampai ke Jakarta, kemudian mobil itu kita rusak, itu kan sama. Nah, jembatan itulah namanya tawassul. Jembatan itulah yang pernah menghubungkan kita dengan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun tidak satu persatu, satu Fatihah itu untuk mereka. Gitu. Dan di sini saya sebut nanti bisa dibaca. Demikian Mas Fatul. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, untuk batas selanjutnya Ustaz. Apakah ada selawat khusus untuk mendatangkan jodoh Ustaz? Insya Allah ada, insya Allah. Dan apa Mas Fatul mau minta jodoh lagi? Cukup Ustaz. Nah, ada pokoknya nanti itu termasuk sholawat yang di sini itu ya sholawat yang untuk menjadi hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-mab'uthi rahmatan lil alamin salatan tufarriju biha ma'nan fi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini saya dapat dari Kiai Abdul Bari Surabaya, keluarga dari Buduran, kalau pesantren Papua. Beliau itu waktu itu di pinggir saya. Waktu itu ada studi banding masjid dari Surabaya ke Masjid Sabilillah. Saya waktu itu yang menyambut, saya bercerita. Kemudian setelah beliau berdoa menutup dengan sholawat ini. Kemudian saya berbisik, Pak Kiai, tadi sholawatnya kok berbeda dengan apa yang pernah saya dengar. Kemudian saya dengan dulu berbisik-bisik. Saya ini malu sekali kepada Allah. Allah kenapa? Allah SWT itu sudah memberikan berkecukupan hampir berapa saya menginginkan sesuatu itu Allah mengabulkan semua, termasuk besanan dengan itu semuanya disebutkan. Makanya saya malu sekali kepada Allah kok semua ditunjukkan. Nah, termasuk barokah dari sholawat. Iya, barokah dari sholawat tersebut. Kalau boleh, apakah diizinkan saya mengamalkan, diijazahkan kepada saya? Silakan. Nah, kemudian dijazakan saya tulis. Baru cerita saya dapat guru saya sampai di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian akhirnya saya terima, saya amalkan. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengamalkan itu bisa dibaca. Karena di situ umuri dinil dunyana, urusan duniaku dan akhiratku, urusan dunia dan juga akhiratku. Ya termasuk itu urusan ya Allah, mudah-mudahan kau berikan jodoh kepada anak saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-ummi nabil ummi al-mab'uth rahmatan alamin salatan tufarriju biha ma fi min umuri dinina dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjut, Mas. Oke, baik, alhamdulillah ya. Nanti Bapak Ibu jika ada yang ini nanti bisa ditanya kembali ya. Baik, kita masuk ke tanya selanjutnya. Durhaka kepada orang tua itu sejauh mana nih Ustaz? Durhaka kepada orang tua. Nah, saya mau cerita sedikit tentang masalah durhaka. Sebenarnya begini. Pada 2 minggu yang lalu, hari Jumat, ya, saya rencana ke Jember itu hari Senin. Terus Jumat itu ibu saya telepon. Kamu nggak ke sini? Insya Allah Jumat. Kenapa nggak ke sini hari ini saja? Saya langsung berangkat. Karena saya takut. Takut bahwa hari itu memang beliau membutuhkan. Kayaknya harus datang. Sudah datang ya, nekat walaupun ya nekat. Karena takut seperti itu. Oleh karena itu kita berusaha sekuat mungkin tidak membuat orang tua kita itu kecewa. Ya gitu. Kita pokoknya berusaha sekuat tenaga kita. Kalau misalkan tanya, kamu nggak ke sini, insya Allah. Oh ya sudah nggak apa-apa, itu berarti masih ini masih ada toleran. Kenapa nggak ke sini? Minggu depan, kenapa nggak hari? Berarti itu ada pemaksaan dan nggak apa-apa.
Nah, kita dipaksa orang tua kita nggak apa-apa. Jangan kemudian, "Ah, ibu ini ada-ada saja, wong saya lagi sibuk." Nah, itu nggak boleh. Itu kalau lebih tinggi lagi, ya lebih tinggi lagi seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu, Uwais Al-Qarni sering saya ceritakan, ibunya itu sudah lansia. Uwais Al-Qarni itu melarat, eh, miskin, kemudian sakit, kusta. Kemudian bilang begini, "Nak, kayaknya saya ini sakit, Nak. Tahun depan kayaknya sudah nggak nutut, maka saya minta kepada engkau untuk mengajak saya pergi haji. Nggak punya duit, nggak punya apa-apa, sakit." Apa jawabannya? Siap. Nggak ada misalkan nanti, nggak ada. Siap. Besoknya beli sapi yang masih bayi itu, murah kan? Kemudian dirawat dengan baik, pagi ditaruh di bawah, siang itu ditaruh di atas bukit. Jadi setiap hari itu digendong di atas bukit, pagi itu tiap hari. Orang bilang, "Oh, ini Wes kalau ini gila, masa sapi tiap hari digendong ke atas sampai sebulan, 2 bulan, sampai hampir setahun." Sapi itu beratnya kan sudah 1 kintal lebih. Mungkin ada 2 kintal, 3 kintal. Begitu kuat, pas musim haji datang, pas bulan Syawal lah, itu ibunya digendong. Ternyata selama ini beli sapi itu bukan untuk dijual, mencari keuntungan. Dia itu melatih fisiknya agar kelak bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Itulah namanya birrul walidain. Dia hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi Nabi itu mengatakan kepada Umar, "Umar, nanti kalau kau ketemu dengan orang ini, mintalah doa. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tidak pernah waktu bertemu dengan Nabi, tapi Nabi sudah menceritakan kalau dia itu kasih Allah karena apa? Birrul walidain. Karena kita bukan Uwais Al-Qarni, tapi kita Uwais di zaman corona. Ya. Jadi pokoknya kita biasa dengan orang tua kalau bisa. Kalau bahasa Kiatullah itu kalau belum bisa membahagiakan, minimal tidak mengecewakan. Itu aja. Itu Mas Wadud. Ya, alhamdulillah kalau bicara orang tua trennya ya Bapak Ibu ini kita memang harus tidak boleh sampai ya intinya kita harus membahagiakan beliau apalagi yang sudah usia ya jangan sampai kita mengecewakan bahagiakan mereka mumpung orang tua kita masih hidup. Makanya seperti yang tadi sampaikan Ustaz, walaupun kita bukan waktu seperti zamannya Uwais Al-Qarni, ya paling tidak kita jangan sampai menyakiti. Walaupun kita tidak mampu berbuat seperti Uwais Al-Qarni dan lain sebagainya, ya kita jangan sampai mampu mengecewakan orang tua. Karena memang orang tua itu luar biasa, ya tidak bisa digantikan siapapun. Dan insya Allah Bapak Ibu semuanya dari sekarang tunjukkan birrul walidainnya kepada orang tua kita agar senantiasa kelak kita nanti bisa menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya Bapak Ibu semuanya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apa sebelum zikir salat kita kirim Al-Fatihah kepada Nabi, apakah boleh kita juga tawassul dengan guru-guru kita seperti Ustaz Adim, guru-guru yang lain dan sebagainya? Apakah boleh seperti itu? Saya melakukan itu. Dan guru-guru saya semuanya begitu. Begitu Mas Wadud. Oke. Berarti Bapak Ibu silahkan ya. Bapak Ibu berguru kepada siapa? Silahkan ditawassulkan ya. Guru-guru yang membimbing Bapak Ibu agar apa diberikan kemudahan ya Bapak Ibu semuanya. Misalkan masuk ada Ustadz Adim di dalamnya silahkan ditawassulkan juga masukan agar apa diberikan kemudahan di dalam mengamalkan apapun itu insya Allah ya. Berarti mata rantai Mas Wadud. Apa Ustaz? Mata rantai ya. Iya. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya kalau untuk itu tidak usah kita bahas kembali. Yang namanya guru ya kita harus mendoakan ya, tidak harus ini ya. Intinya kita terus mendoakan beliau, guru-guru kita, masuk di tawasul kita agar kita juga diberikan kemudahan dalam belajar. Baik, kita masuk pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Ini bagaimana ketika kita sudah berdoa nih Ustaz, tiba-tiba kita lupa tawasul, namun di pertengahan tawassulnya langsung kita sebutkan gitu tanpa di awal gitu. Itu apakah bisa juga seperti itu? Kalau lupa nggak apa-apa, terakhir aja setelah itu. Ya Allah, tawassulnya terakhir. Nah, itu saya juga demikian. Biasanya kalau misalkan apa namanya terlewatkan itu biasanya ada waktu lain. Misalkan kalau misalkan pagi terlewatkan ya sore habis asar
atau habis sholat isya itu ya seperti itu. Karena hukumnya tidak wajib ya hukumnya tidak wajib, tapi itu masuk pada kategori etika. Demikian. Oke. Berselawat itu apakah ada adabnya, Ustaz? Mestinya ada ya. Makanya saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kemana-mana itu dari rumah itu sudah punya wudhu. Itu bagian dari etika. Saya sendiri kalau mau ngajar apa selalu wudhu. Bukan hanya ngajar, keluar rumah itu berusaha wudhu. Walaupun prakteknya nanti di jalan itu perutnya sakit, kemudian keluar angin, nggak masalah. Yang penting kita di hari rumah itu sudah mengawali dalam keadaan sudah punya wudhu. Dan kita berusaha sebisa mungkin. Gitu Mas Watu. Oke, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah ada selawat untuk bisa mendapatkan cucu, Ustaz? Begini ya, ada sebuah doa itu kan doa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Nah, itu saya pernah dijazai membaca berapa? Pokoknya berkali-kali, kalau bisa itu 113. Itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan keturunan ya. Ya, keturunan. Ya, kalau sudah keturunan itu kan potensi mendapatkan cucu. Kalau belum punya keturunan, gimana mau dapat cucu? Nah, keturunan dulu, insya Allah ya. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni, jangan sekali-kali engkau membiarkan aku fardan dalam hidup seorang diri, wa anta khairul warisin, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan keturunan. Itu doa Nabi Zakaria ya, yang ingin punya anak ya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya, kemudian Allah berikan Allah mengabulkan dengan lahir seorang anak, namanya siapa? Nabi Yahya, Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria kemudian punya keturunan, yaitu Nabi Yahya. Kita juga sama. Cuma di situ saya baca di tafsir Al-Muyassar karya dari Syekh Muhammad Al-Ashabuni ya, memang hendaknya kita itu minta doa kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang dekat dengan Allah lah. Mudah-mudahan doa itu juga menjadi ya sarana, menjadi wasilah kita segera mendapatkan keturunan atau dzurriyyah ya. Dzurriyyah itu keturunan, baik itu anak atau anaknya anak. Gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan nanti diamalkannya Robila Tatani Baldan. Ini Mas Watut yang sudah mengamalkan. Iya, saya juga dapat ijazah langsung dari Ustaz Fatib ya. Sore-sore ini pun Ustaz ada amalan kan ya. Ini yang penting niatnya ya Bapak Ibu ya. Ketika dikasih sudah berijazah, ini amalkan. Ya kalau tidak tanpa mendapat ijazah dari seorang guru itu, walaupun kita amalkan ya mungkin bisa, tapi agak lama ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya dari ijazah guru kita ya kita amalkan insya Allah. Apalagi niat itu pertama ya. Insya Allah itu sudah terbukti, walaupun sederhana, tapi kalau kita amalkan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah ya terwujud. Contohnya dulu waktu awal-awal pandemi ya Ustaz, saya nelfon Ustaz sore-sore, Ustaz gimana nih, minta amalan nih, saya belum punya anak nih Ustaz. Oh yuk amalkan Ustaz, gini. Siap, saya amalkan insya Allah. Saya ijazah langsung, senang dan saya amalkan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu, dan itu terbukti, bukan mengada-ada, nggak mungkin lah amalan itu mengada-ada ya. Yang namanya juga amalan itu langsung ijazah ya kita amalkan, apalagi yang memberikan ijazah orang yang ahli wirid ya. Nggak mungkin Ustaz Radim kerjanya istilah mohon maaf mundar mandir ke sana kemari ya, tapi orang Ustaz Radim ketika ditanya atau di malam-malam pasti lagi berzikir. Nggak mungkin ketika saya WA malam-malam saya lagi zikir Mas Fatud. Ini berbeda dengan kita ketika di WA balasnya jam 7 karena masih tidur ya. Berbeda. Itu Mas Fatut berapa tahun itu belum punya? Saya itu ya sampai sekarang ya 12 tahun Ustaz. Mas Fatut 12 tahun itu belum dikaruniai keturunan. Ya barokahnya dari Rabbi la tadarni farda, itu Allah Subhanahu wa taala
berikan keturunan. Dan kita yakin ya bahwa Allah itu zat yang memberi, Allah zat yang mu'ti, zat yang rusak. Allah itu berkuasa atas diri kita. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Gitu, insya Allah, binidnillah. Tidak ada yang tidak mungkin. 12 tahun, bayangin ya Bapak Ibu, ketika mengamalkan pertama, mohon maaf, tiba-tiba hamil keguguran. Nah, ini kurang mempan nih berarti amalannya nih kata saya. Mengamalkan lagi tiap malam terus berjuang, mengamalkan ya kan, juga pengen mendapatkan keturunan, amalkan terus-terus ya alhamdulillah ternyata ya sampai sekarang adalah anak saya sekarang ya, yang dikasih nama Lubna Aulia. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan jadi penerus keluarganya nanti. Amin ya Rob. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, apakah bentuk bakti apa kepada orang tua yang sudah meninggal Ustaz? Terima kasih. Bentuk bakti apa kepada orang tua? Pertama, kalau kita punya orang tua yang sudah wafat, pertama, al-istighfar lahu, memohon ampunan kepada Allah agar orang tua itu mendapatkan ampunan. Allah maghfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maghfir lana dzunubana wali dzunubi abaina wa ummahatina. Oh, itu ya. Itu pertama itu. Yang kedua, bersilaturahmi kepada guru, kepada orang-orang yang dicintai orang tua kita. Ya, misalkan orang tua punya saudara, terus dilanjutkan persaudaraan itu, lanjutkan. Jangan sampai dibalik. Alhamdulillah orang tua sudah wafat, berarti saya bisa melepaskan. Itu nggak boleh seperti itu. Kegiatan orang lanjutkan. Cita-cita orang tua apa? Belum haji, hajikan. Itu mendoakan, melanjutkan cita-citanya. Kalau belum haji, hajikan. Kalau punya tanggungan, ya orang tua saya itu kok punya tanggungan, bilang sayalah yang bertanggung jawab. Jangan sampai punya tanggung jawab, orang tua sudah tua ini. Nah, kalau bisa segera diracun, itu kan bahaya. Dan ada juga terjadi sesuatu yang tidak pernah terlintas pada diri kita, ternyata ada di Indonesia. Itu kan ada berita seorang anak itu meracun orang tuanya, naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau itu sudah ibarat software sudah rusak. Ya, seburuk-buruk software kita itu ya masih tidak sampai ke sana lah. Tapi ya itu tadi terjadi. Dan kita mendengar dan melihat. Dan mudah-mudahan barokah dari sholawat kita semuanya dituntun oleh guru kita ya, mencintai Allah dan Rasulullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang punya sifat birrul walidain kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir Ustaz, maaf. Doa atau amalan agar anak tergerak hatinya untuk sholat Ustaz. Nah, pertama itu kalau anak itu contoh. Nah, kita memberikan 1000 teori, kemudian kalah dengan satu contoh. Sampai ada guyonan itu kalau kita yang ikut training, biasanya kan ya, mari kita pegang hidung kita, tapi yang memberikan contoh itu kepala yang dipegang di jidat. Itu semuanya ikut memegang jidat. Padahal kita minta memegang hidung. Karena apa? Contoh itu nomor satu. Contoh itu nomor satu. Makanya Nabi itu di dalam hidupnya itu lakatkan Nabi Rasulullah uswatun. Nabi itu memberikan contoh perilaku. Jadi sunnah yang paling banyak dicontohkan Nabi adalah perilaku. Yang ketiga, ya, yang berikutnya adalah doa. Doa ini sangat-sangat penting. Ya, nah doa untuk anak itu gini. Ini sebagai contohnya, ada seorang kiai, orang biasa. Dia itu pingin sekali punya anak yang ahli Quran. Ahli Quran. Atau ingin menjadi seorang ulama. Dia itu begitu cintanya kepada seorang ulama. Sangat cinta. Sangat cinta. Dan barokah rasa cinta itu, anaknya menjadi ulama besar. Nah, ini contoh. Seminggu yang lalu, ada mahasiswa saya itu menjadi imam di salah satu masjid di Dubai. Karena saya punya teman di Dubai, terus datang ke rumah menitipkan parfum, hanya ingin datang ke rumah habis sholat isya, cerita
apa kegiatan di sana. Saya jadi imam di sana sudah 2 tahun. Terus yang menarik, saya ini hafal Quran. Itu karena cita-cita ibu saya. Ibu dan bapak saya tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi keinginan orang tua saya itu untuk membaca Al-Quran baik dan bagus, itu sangat tinggi, termasuk saya bisa hafal Quran. Dan alhamdulillah hafal Quran, sudah daftar di Kemenak, terdaftar, diterima di Dubai untuk menjadi salah satu imam di masjid di Dubai sudah 2 tahun. Nah, keinginan kita ya, yang kuat itu insya Allah mengantarkan anak kita menjadi